Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Analisa Teknikal Mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah Market Outlook di pair Euro USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, bagi belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan juga klik tombol like, share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui analisa teknikal mingguan di pair Euro USD. Oke, di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa untuk euro itu masih bersifat dovish, atau lebih tepatnya pihak ECB tidak akan menaikkan suku bunganya. Dampaknya adalah, ini misalkan kita akan lihat langsung di TradingView. Jika kemarin kita kan sudah menganalisakan di minggu lalu bahwa saya katakan ke teman-teman semua, jika melakukan trading sebaiknya tradinglah pada saat Senin sampai Rabu aja, jangan lebih dari itu. Karena apa? Takutnya pada saat teman-teman trading lebih dari itu, teman-teman bisa kebanting ke marketnya, oleh marketnya seperti itu. Dan untuk analisa saya yang saya berikan itu di minggu lalu adalah teman-teman bisa melakukan sell pada saat dia di bawah dari sini. Dari ketika dia kan kemarin di minggu lalu, jika kita mana candlenya ya? Candlenya itu kan kemarin di tanggal 11, 16, 14, 15, 14, 13. Candlenya kemarin kan yang ada di sini. Nah, karena candle yang ada di tanggal 13 ini, kita melihat jika secara 1 jam, 13, oke, 13 kita melihat harga sudah tutup di bawah garis kuningnya ini. Nah, teman-teman bisa langsung short sell dengan targetnya itu ada di Fibonacci-nya yang berapa ini? Oh, bukan Fibonacci, di mana di target bawahnya di sini, seperti itu. Jadi satu kali trading pun ini sudah take profit sebenarnya kemarin ya. Pada saat kalau ini, nah sekali trading ini sudah bagus dengan stop loss 21 pip, teman-teman bisa dapat 48 pip seperti itu. Jadi ini tradingannya sudah fix, sudah bagus. Dan untuk buy ke atas ini sebenarnya kurang bagus juga. Nah, di sini sebenarnya kita sudah kena stop loss, tapi teman-teman yang udah tradingannya yang di bawah di sini kemarin sudah dapat profit seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan pada saat FOMC itu, kita melihat bahwa pada saat FOMC harga dibanting turun jauh hampir ke titik yang ada di sekitar 100% dari Fibonacci-nya. Kembali ke nol seperti itu. Dia berhenti di area ini. Di sini ada pivot kecil sebenarnya di sini ya. Jadi karena ini masih dalam range symmetrical triangle di sini sebenarnya. Jadi harga ketika dibuat turun ke bawah langsung dipentalin lagi ke atas. Seperti itu. Dan pada saat sudah dipentalin naik dan ada berita dari ECB yang tidak akan menaikkan suku bunga, yang dimana itu sifatnya adalah dovish. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu istilah tentang analisa fundamental, dovish itu maksudnya adalah statement daripada pihak central bank itu tidak pro terhadap market. Contohnya itu kayak suku bunga, terus kebijakan stimulus kayak gitu. Kalau dovish biasanya suku bunga nggak akan dinaikin, terus stimulus akan terus berlanjut, inflasi dianggap biasa aja, itu berarti anggapannya adalah dovish. Dan untuk hawkish adalah kebalikannya. Contohnya adalah yang terjadi di The Fed. The Fed itu hawkish sekali, luar biasa hawkishnya. Dan untuk Bank of England itu sebenarnya juga sama-sama hawkish, tapi hawkishnya belum sepenuhnya seperti The Fed, seperti itu. Jadi pada saat FOMC kemarin, harga pasar turun, kemudian di market ketika harga turun ini berarti kan USD menguat.
Nah, ketika USD menguat, market itu tidak langsung yang namanya menguatkan US dollar. Lebih tepatnya market itu berproses dulu bagaimana kelanjutannya. Apakah dia kan FOMC. FOMC kan keluar lebih dulu daripada ECB press conference. Nah, pada saat FOMC itu keluar, memang menaikkan suku bunga di tahun depan. Tapering kan selesai di bulan Maret 2022. Nah, itu shock di market, kemudian harga turun. Tapi ketika sudah mengetahui bahwa itu akan terjadi di tahun depan, market belum sepenuhnya untuk menaruh semua ke dalam indeks dolar seperti itu. Sehingga harga kemudian perlahan-lahan naik terus. Dan pada saat ECB keluar dengan statement tidak akan menaikkan suku bunga dan tetap akan melanjutkan program stimulus, dan dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi, hampir 5% itu, harga kemudian drop sekarang jauh ke bawah. Seperti itu. Jadi, secara fundamental yang menggerakkan market ini yang terjadi. Dan secara teknikal, sebenarnya, harga jika teman-teman perhatikan itu, harga naik hanya berhenti tepat di Fibonacci 0,38-nya. Seperti itu. Dan di mana Fibonacci-nya ini yang saya ambil dari swing-nya di sini sebenarnya. Nah, swing-nya ini. Swing terakhir dari dia membuat drop dari sini. Seperti itu. Seperti teman-teman lihat, dia tidak bisa menembus yang namanya Fibonacci 38,2. Dan di sini dia lebih tepatnya menembus daripada symmetrical triangle ke bawah seperti itu. Jadi saya rasa untuk di Euro USD ini masih sifatnya bearish seperti itu. Tapi karena di sini ada beberapa candle di sini yang dimana start dari tanggal 30 November sampai sekarang, ini dia membuat high dan low-nya ini sama. Kalau kita kotakkan ini ya, range daripada dia punya low dan high ini sebenarnya segini. Di kotak yang ini, yang merah di tengah ini merupakan area sideways daripada Euro USD. Sebenarnya dia masih sideways, karena kalau dia mau melanjutkan trennya turun, dia harus bisa break di bawah 11950. Ini harus bisa breakout di bawah ini, baru nanti dia bisa turun jauh ke bawah lagi. Selama dia tidak bisa breakout, maka harga masih akan bergerak ranging ataupun sideways seperti ini. Tapi karena ini sudah di breakout, trendline yang di bawah ini bisa dihapus. Dan untuk di Fibonacci ini akan saya tetapkan seperti ini ya. Fibonacci saya akan tetapkan seperti ini, tidak akan berubah Fibonacci-nya. Dan ini akan saya panjangkan sampai sini. Ini akan saya hapus aja kalau gitu. Ini tidak valid soalnya. Karena di sini kita sudah ada high di sini, low di sini pun tidak ada yang membuat close posisi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin nanti sell di market untuk di Euro USD, saya rasa bisa menunggu pada saat harganya nanti balik naik ya. Harganya pada saat balik naik, karena asumsinya ini karena harga sudah close di bawah area 12.650, karena sekarang harga berhenti di 12.361. Saya rasa teman-teman bisa pada saat dia retrace naik sedikit, teman-teman bisa langsung ambil order sell dengan stop loss-nya cukup di atas Fibonacci 23,6-nya. Seperti itu. Jadi dengan stop loss 30 pip, teman-teman bisa dapat profit sebesar 66 pip. Seperti itu. Tapi ini karena dia masih bersifat ranging ataupun sideways, jadi kemungkinan dia ini tidak akan bisa turun sampai bawah. Teman-teman bisa mengambilnya pada saat dia turun sekitar 30 pip ketika dia sudah retest ya. Jadi teman-teman bisa ambil sell pada saat dia retest seperti ini dengan take profit pertama terdekat, yaitu adalah dengan 1:1-nya di sini. Seperti itu. Target terjauhnya memang sampai sini. Seperti itu. Target terjauh ya, sampai sini target terjauhnya. Seperti itu. Karena secara keseluruhan kita memang masih bearish di Euro USD, tetapi di sini kita melihat bahwa harga masih yang namanya bersifat ranging sekarang untuk di Euro USD, atau lebih tepatnya masih sideways seperti itu.
karena harga tidak bisa break di atas Fibonacci 38,2 dan sekaligus bisa break, ini harus bisa di breakout ya. Fibonacci area resisten ini harus bisa di breakout, baru nanti dia bisa bergerak lebih lanjut untuk bisa bullish seperti itu. Karena ini masih bersifat ranging, jadi saya rasa harga masih bisa turun sedikit ke bawah. Dan jika nanti harga bergerak naik, harga ini harus bergerak naik close di atas ini ya, close di atas warna kuning ini. Close di atas warna kuning ini teman-teman bisa langsung order buy dengan kondisi target terjauhnya ini nggak usah jauh-jauh. Target terjauhnya adalah di Fibonacci 38,2 dengan stop lossnya cukup di bawah open posisinya aja, sekitar 20 pip aja seperti itu. Jadi risiko ratio ini adalah 1:1. Ini adalah strategi untuk teman-teman untuk yang trading ranging di market Euro USD seperti itu. Kalau kita turunkan di time frame 4 jam, kita sebenarnya memang masih ada batas kecil di sini. Sekarang dia berhenti tepat di area support tengahnya di sini antara 12.650 sampai di 11.950 seperti itu. Karena di 4 jam ini kita melihat 3 black crows di sini, tiga candle bearish yang besar-besar. Saya rasa nanti pada saat dia naik retrace sedikit dan bisa membentuk pola flag ataupun nanti bisa membentuk pola rising wedge sedikit, itu bisa langsung untuk mengindikasikan turun sampai ke 19.50 seperti itu. Untuk di 1 jamnya pun sebenarnya dia masih tertahan juga di sini ya. Ini terjauhnya sebenarnya di area 12222, itu merupakan low terdekat untuk di Euro USD untuk yang ngambil TP seperti itu. Ini low terdekat sebenarnya 12222 ini sebenarnya. 1222 ini angka cantik sebenarnya. Harga kemungkinan ketika dia turun bisa mentok sampai sini, kemudian dia baru retrace naik lagi seperti itu. Jadi untuk di Euro USD karena dia harganya masih ranging, sekali lagi masih sideways, saya rasa dia masih bisa berpotensi sideways selama 11950 ini tidak di breakout. Dan mengingat juga minggu ini adalah minggu Natal, jadi teman-teman punya waktu trading hanya dari hari Senin pagi sampai Kamis malam. Karena di hari Jumat itu pasti marketnya sudah libur seperti itu. Banyak market yang libur tepatnya. Market di negara Australia, lalu di negara Amerika dan sebagainya itu juga pasti sudah libur seperti itu. Lalu karena dia bergerak ranging, ini bisa dikatakan walaupun di sini ada 3 black crows di sini ya. Saya rasa nanti pada saat dia bergerak turun pun dia masih tertahan di area 11.950. Sekali lagi, jika 11.950 ini di breakout, itu akan saya berikan area gini ya, area terdekat ketika dia sudah breakout 11.50 sebenarnya. Areanya tuh terdekat kita ambil di kita akan ambil di daerah sini. Ini merupakan terjauh banget sampai ke 11. Ini satu pas berarti ya. Ya, sampai di 10.100 di sini. Ini merupakan terjauhnya banget ketika itu sudah di breakout. Jadi teman-teman, jika yang ingin harganya itu benar-benar bagus, mendapatkan suatu tren yang bagus, ketika 11.950 ini di breakout, harga harus bisa breakout itu, baru nanti kemungkinan harga turun jauh bisa ke 10.100 seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk analisa teknikal untuk di Euro USD. Sekali lagi, ini marketnya masih bersifat ranging ataupun sideways, jadi berhati-hati untuk trading di Euro USD, jangan sampai
terkena stop loss. Jadi harus perhatikan juga antara pip dengan batas dari resisten dan juga supportnya, seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan untuk di Euro USD. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan Merry Christmas, selamat Hari Raya Natal bagi teman-teman semua yang merayakan. Terima kasih, sampai jumpa di video analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.